kita masih hidup dan berakal, wajib hukumnya. Tapi ibadah dalam Islam memang ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib kita jaga, kita pelihara. Yang sunnah juga kita hidupkan. Jika demikian, maka akan meningkat takwa kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan meningkat rasa patuh kita, akan meningkat rasa syukur kita, akan meningkat rasa zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, Ibu saudara Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah ungkapan bijak yang diriwayatkan oleh Anil Hasan, yaitu Al-Basri, termasuk salah satu wa min akabir tabi'in, salah satu tabi'in besar, tabi'in khadim Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata, "Man la adaba lahu la ilma lah." Siapa yang tidak punya adab, maka berarti dia tidak punya ilmu. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, adab adalah tingkatan tinggi, adab sopan santun. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana yang muda terhadap yang tua. Kalau yang muda menghormat, kalau yang tua menyayang. Bagaimana adab antara bos dengan karyawannya? Nah, ini hal perlu. Kan Allah sebenarnya namanya saling menghormat, juga saling menyayang. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, mengapa adab ini sangat tinggi? Ada dalam sebuah riwayat, banyak diantaranya adalah orang sebelum belajar suatu ilmu yang bermacam-macam, belajar adab. Seperti Imam Malik, sekian tahun belajar adab dulu, baru belajar ilmu. Betapa pentingnya adab ini, karena ini ada sopan santun. Kepada siapa? Antara Khalik dengan makhluk, antara kita dengan Allah Subhanahu. Bagaimana adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana adab kita terhadap keluarga, pada tetangga, bahkan pada bangsa yang kita cintai. Oleh karena itu diperlukan betul adab. Kalau tidak beradab, maka ilmunya tidak dianggap. Walaupun tinggi pangkatnya, titelnya, tapi kalau sudah adab tidak ada, dianggap ilmunya itu tidak berguna. Saudara Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama tentang adab. Mari kita betul menjaga akhlak kita. Kemudian yang kedua, wa man la sabra la dinalah. Dan barang siapa yang tidak punya kesabaran, maka dianggap apa? Tidak beragama. Masya Allah, yang sabar ini memang gampang kita ucapkan. Sabar melaksanakan perintah, sabar menjauhi larangan, sabar menerima hukum keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wasbir innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah engkau, karena Allah bersama orang sabar. Orang-orang yang sukses sabar, hadirkan Allah Subhanahu wa taala, melewati beberapa ujian dan cobaan. Bahkan dalam Al-Quran ditegaskan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan sabar terus, dan dengan salat, doa, zikir. Bapak-bapak, Ibu Allah, memang ujian kita berbeda-beda, macam-macam. Siapa yang semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, contoh seperti para nabi rasul, masya Allah, ikhlasnya, perjuangannya, taat patuhnya, tetapi ujiannya berat dan berat. Maka kalau hamba-hamba Allah yang mengikuti jejak mereka ingin pertama taat patuh, pasti yang namanya ujian adalah semakin berat dan berat. Yang terpenting bagi kita adalah berlindung dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak bisa menghindari, memang hidup tempatnya ujian dan cobaan. Yang ketiga, wa man la wara'alahu la zulfalah. Dan barang siapa yang tidak hati-hati, waro' ini adalah haram ditinggalkan, pasti ditinggalkan. Tapi yang samar-samar pun ditinggalkan. Ini haram apa ini halal, itu aja ditinggalkan.
Sebarang Allah Subhanahu yang belum jelas itu lebih baik ditinggalkan, jangan dilakukan. Karena apa? Orang yang tidak punya hati-hatian dalam beragama, maka dianggap la zulfalahu, tidak ada martabat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang disampaikan oleh Hasan Basri. Yang pertama, mari kita betul-betul beradab terhadap Allah, terhadap sesama makhluk. Kemudian yang kedua, kita juga harus sabar karena kita hidup ini adalah tempat ujian. Dan ketiga, kita harus tinggalkan yang tidak jelas, kita tinggalkan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang beradab, yang sabar, dan betul-betul bisa meninggalkan yang tidak jelas. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.